Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ribu hektar lahan pertanian di Jemberana tidak mendapat aliran air karena sumber air dari sungai dan hutan mengering. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem. Berwisata melihat rumah adat khas Bali di Desa Batuan, Sukawati, Gianyar. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem. Kemarau panjang dan kekeringan dampak dari El Nino menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan selama rentang 2 bulan terakhir ini. Dinas Pemadam Kebakaran Karangasem menetapkan 2 kecamatan yang paling rawan kebakaran lahan dan hutan, yakni Kecamatan Kubu dan Abang. Di Kecamatan Kubu misalnya, dalam sehari terjadi kebakaran di 2 lokasi secara bersamaan. Kejadian ini membuat Dinas Pemadam Kebakaran harus selalu siaga, apalagi jika terjadi kebakaran secara bersamaan. Yang membutuhkan perhatian khusus, kiranya tidak melakukan kegiatan yang bisa menyebabkan kebakaran yang besar, apalagi melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan kalaupun misalnya melakukan itu, mohon untuk bisa dijaga, dikendalikan, jangan ditinggal, begitu hidup ditinggal kejadian. Tapi kami tidak menuduh bahwa itu ada kesengajaan, karena kami tidak melakukan investigasi sampai di sana. Tetapi paling tidak ketika sudah terjadi itu, api itu pasti ada penyebabnya sehingga api itu bisa muncul. Sejauh ini ada pemetaan nggak daerah-daerah mana yang rawan kebakaran lahan? Sejauh ini secara umum yang rawan memang sementara di wilayah Kecamatan Kubu. Nah, kemarin beberapa titik lokasi ada di Batu Ringgit, di Gianyar, ada di Penginyahan, kemudian di Panek juga terakhir kemarin ada kejadian di situ. Biasanya di wilayah itu di Sukadana juga ada, termasuk juga di wilayah Kecamatan Abang. Kemarin kita menangani lahan di daerah Tegalang-Langan, wilayah Desa Datar. Kemarau panjang saat ini sangat rentan menjadi penyebab kebakaran. Membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah dan membuang puntung rokok bisa berisiko besar menyebabkan kebakaran hebat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Harga beras belum turun. Kini harga gula pasir mulai merangkak naik. Hasil pantauan di pasar tradisional Ketapian, Kota Denpasar, harga gula saat ini Rp655.000 per sak, naik dari harga sebelumnya Rp645.000 per sak. Kendati tidak terlalu tinggi, namun gula adalah salah satu kebutuhan pokok yang sering dibeli. Salah seorang pedagang kelontong di Pasar Ketapian, Niputu Rustini, mengatakan kendati harga gula sudah naik, namun dia tetap menjual harga gula sebelumnya yang dihitung per kilo sebesar Rp14.000 per kilogram. Sekarang udah mulai naik lagi gitu. Ya, berapa Ibu beli per saknya? 655, seminggu yang lalu 645, sekarang naik lagi. Itu naiknya berapa ribu? Ya, sekarang naik lagi 10.000. 10.000 ya. Kalau Ibu ngecer berapa jual per kilo? 14.000. 14.000. Kalau sebelumnya ngecer berapa Ibu jual? 14.000 juga, sekarang juga tipis gitu. Tipis ya dia. Ya, kalau dinaik juga susah Pak, keadaan ini. Jadi sulit juga tetap menjualnya Bu ya. Masih kalau dapat dikit aja dah. Rustini dan pedagang kelontong di pasar ini mengaku hanya meraup untung sedikit, namun yang penting modal cepat berputar. Sebenarnya memberatkan sih. Kenapa Bu? Sebabnya
Ini kan kebutuhan sehari-hari. Iya. Kue, untuk kopi, untuk lain-lainnya lagi. Rata-rata berapa kilo Bu untuk di rumah untuk menghabiskan gula Bu? Sedikit sih. Sedikit. Ya, Tapi tetap 1 kilo ya berapa hari gitu loh. ya, sampai sebulan 1 kilo Bu? Enggak, Enggak. paling setengah bulan. Setengah bulan ya. Oke, jadi tetap memberatkan harga gula naik Bu ya? Ya. Kenaikan harga gula pasir semakin memberatkan warga karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sering dibeli, apalagi kenaikan harga gula dibarengi dengan kenaikan harga beras. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Bila aplikasi penjualan tiket daring ngadat, akibatnya akan seperti ini. Kendaraan khususnya truk Jumat pekan lalu antri panjang di Pelabuhan Padangbai, Karangasem. Kendaraan tertahan karena tidak bisa masuk ke dalam kapal feri karena pengemudi belum memegang tiket. Polisi dikerahkan untuk mengatur lalu lintas, namun tidak bisa berbuat banyak karena kendaraan terus berdatangan untuk menyeberang ke Lombok. Gangguan terjadi Jumat pekan lalu dan sempat normal, namun sistem kembali terganggu. Ngantre ya? Untuk aplikasi sih tadi katanya error. Error. Iya. Sudah berapa lama? Kita sih tadi dari jam 11. Dari jam 11. Ya. Terus akhirnya gimana sekarang? Masih ngantri, belum dapat tiket Secara manual apa masih sudah Manual. bisa? Manual akhirnya ya. manual. Dengan cara seperti ini sulit apa gimana sih Mas? Ya lumayan menyulitkan sih Pak. Gitu. Jadi kalau bisa sih online dimaksimalkan lagi. Tadi seperti apa sih beli tiketnya? Ngantri Pak banyak. Ngantri kenapa alasannya? Kurang tahu juga Pak, mungkin karena waktunya mudik gitu apa kayak libur panjang gitu kan. Itu Tapi udah dapat tiketnya? udah Berapa lama tadi nunggu tiket? 1 jaman kurang lebih gitu. 1 jaman ya. Akhirnya menjelang dini hari sistem penjualan daring berfungsi kembali. Namun untuk mendapatkan tiket membutuhkan perjuangan. Pengendara harus antri panjang membeli tiket secara daring di koperasi pelabuhan. Dari situ mereka kembali lagi antre di loket penukaran agar bisa masuk ke dalam area parkir. Lumayan Pak, lumayan ngantri dan lumayan agak rumit lah. Bagi kita yang masih belum pernah ngalami kayak gini. Ini kan daftar baru pertama gitu. Daftar baru pertama, mungkin kita kan maunya sih proses sendiri, tapi kan ternyata susah. Harus ada bantuan lah gitu dari pihak yang di sana gitu. Tadi sistemnya sempat error Pak ya? Ya, itu dah sistemnya error. Berapa lama Pak errornya Pak? Tadi dari sini jam 9 sampai jam 11 ya lumayan 2 jam saya nunggu di luar itu. Pak, harapannya dari pengguna jasa apa sih Pak dengan sistem Ya ini? untuk kedepannya lebih diperbaiki lagi kayak ya untuk biar kita proses cepat gimana caranya gitu Pak. Penumpang kapal berharap PT ASDP Indonesia Ferry memperbaiki sistem penjualan tiket daring agar memudahkan pengguna jasa penyeberangan untuk membeli tiket. Salah satunya menambah gerai penjualan tiket daring di luar pelabuhan. Dan satu lagi, pengendara berharap PT ASDP mempersiapkan dengan matang sistem aplikasi daring sebelum diterapkan ke publik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.